Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kembali lagi di channel saya Mansudri. Kali ini saya akan membagikan tips untuk mencegah penyakit dari antraknosa atau yang biasa disebut para petani kita itu adalah sebagai patek, yang menjadi momok pada hampir semua petani cabai maupun cabai keriting ataupun cabai rawit ya. Jadi kali ini saya akan membagikan tipsnya untuk pencegahan, bukan pengobatan ya, tapi langkah pencegahan, karena mencegah itu lebih baik. Dan sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa subscribe dulu ya teman-teman. Oke. Oke teman-teman, nah ini dia obat-obatan atau fungisida yang saya pakai untuk pencegahan patek atau antraknosa yang biasa terkena, yaitu ketumbuhan cabai atau cabai rawit ya. Ini yang saya tanam sekarang adalah cabai keriting. Nah, cabai keriting saya alhamdulillah, karena tips yang saya gunakan dengan obat-obatan ini, cabai keriting saya alhamdulillah tidak terkena penyakit patek ya. Nah, ini masih mulus ya, tidak ada gejala-gejala patek, semuanya juga tidak ada gejala-gejala patek. Nah, ini dia teman-teman. Yang pertama yaitu fungisida cair ya. Saya tidak akan menjelaskan mereknya, tapi saya akan menjelaskan bahan aktifnya. Bahan aktif yang terkandung dalam fungisida cair ini yang bisa mencegah penyakit patek, yaitu antara lain ada azoxystrobin dan difenoconazole ya. Nah, ini juga sama, saya pakai ada 2 jenis ya. Ininya merek dagangnya ada 2 jenis, tapi bahan aktifnya sama, azoxystrobin dan difenoconazole. Nah, itu salah satunya. Nah, itu fungisida untuk mencegah patek, mencegah ya teman-teman, bukan mengobati. Kalau mengobati lebih susah. Kemudian saya juga campurannya adalah mancozeb ya, terserah mereknya mau apa, tapi ininya mancozeb ya. Nah, bahan aktifnya mancozeb. Kemudian ada juga yang bahan aktif propineb ya. Nah, bahan aktif propineb 70% campurannya. Kemudian jangan lupa, kalau misalkan istilahnya untuk pencegahan, bisa ditambahin dengan kalsium untuk memperkuat daripada kulit buah ini ya. Nah, supaya kulit buahnya mempertebal ya, kita harus menggunakan kalsium. Kalau itu tips dari saya. Nah, oke teman-teman, untuk dosis daripada fungisida cair ini ya bisa digunakan atau takarannya sesuai dari petunjuk yang dituliskan daripada pabriknya aja ya. 0,5 atau sampai 1 mili sesuai anjuran aja. Jadi kalau per tangki 20 liter itu berarti digunakan 10 sampai 20 mili ya. Kalau untuk pencegahan sih dosisnya masih bisa sesuai ini, tapi kalau untuk udah ada gejala bisa ditambahin dari maksimalnya 1 mili bisa ditambahin 1,025 ya, jadi 1/4 mili. Nah, itu untuk fungisida cairnya. Kemudian untuk dari takaran mancozeb sendiri untuk cabai, nah, pertamanya kan antraknosa itu bergejala itu dari busuk daun ya, mulai busuk daun terus berkembang jamur dan kemudian terjadilah patek. Nah, kemudian kalau misalkan
pencegahan berarti daun juga harus bagus ya, pakai ini untuk perawatan daunnya. Takarannya 2 gram per liter, berarti kalau misalkan satu tangki 20 liter itu otomatis 40 gram. 40 gram itu kurang lebih ya 2 sendok makan lah, 2 sendok makan. Selanjutnya bahan aktif yang digunakan yaitu propinep, fungisida propinep. Merek dagang terserah, ada banyak soalnya merek dagang, tapi bahan aktif propinep ya. Kalau saya pilih yang ini karena ada plus jingnya ini untuk berfungsi. Kalau yang saya baca di artikel itu untuk berfungsi mempercepat kalau manusia itu daya nafsu makannya itu lebih cepat gitu. Jadi penyerapan pupuk pupuk organik atau pupuk segala macam pupuk yang ada di dalam tanah itu bisa lebih cepat terserap karena ada kandungan zinc-nya. Jadi saya pakai ini untuk istilahnya untuk penyembuhan itu lebih cepat, dan penyerapan nutrisi makanan untuk tumbuhan lebih cepat karena ada zinc ini ya. Jadi kelebihannya itu. Dan selanjutnya untuk kalsium yang saya pakai ya terserah sih. Untuk kalsium kan banyak. Kalau yang kalsium yang saya pakai ini yang dari yang bahan aktifnya banyak sekali ya. Kalau kalsium itu termasuknya nutrisi ya. Jadi untuk memperkeras kulit buah, memperkeras batang dan juga akar ya. Kalau kalsium itu fungsinya banyak. Jadi kalsium itu kalau untuk manusia itu sebagai daya tahan tubuhnya. Kalau daya tahan tubuhnya bagus ya otomatis tanamannya juga akan mulus, rahayu gitu ya. Oke teman-teman, dari saya itu aja untuk tips pencegahan penyakit patek atau antraknosa. Cukup sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat untuk semuanya. Inilah cara saya pencegah patek. Jangan lupa ya, karena ini adalah cara saya. Jadi kalau misalkan ada yang berpendapat lain, ya itu terserah. Tapi ini yang saya gunakan untuk pencegahan daripada tumbuhan yang saya tanam, yaitu cabai keriting ya. Oke teman-teman, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.